Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri di Negeri 2 Asabui, Bapak Ibu Dewan Guru dan staf pelaksana SMP 2 Asabui yang berbahagia. Hari ini saya menjadwalkan datang ke sini. Sebenarnya saya sudah beberapa waktu yang lalu ingin komunikasi dengan Ibu kapan saya bisa berkunjung ke sini, gitu kan. Ini berarti ini bulan yang terakhir ya, hari yang terakhir di ujung di bulan September, karena kepengawasan itu yang minimal 1 kali lah sekolahan itu ya. Tapi ini pun masih ada 1 sekolah yang belum bisa saya kunjungi, mungkin besok. Alhamdulillah yang lain-lain sudah selesai. Kaitan dengan tugas kepengawasan ya, tentunya bahwa saya datang kemari itu ada misi yang memang ditugaskan secara khusus. Pertama itu adalah kaitannya dengan pemantauan asesmen nasional 2024 ya. Yang kedua, pelaksanaan observasi praktik kinerja guru dan kepala sekolah, kemudian juga memantau pelaksanaan program sekolah yang dilaksanakan di sekolah ini dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk dikondisikan. Bapak Ibu, sebelum ada 2 hal yang saya mau tekankan di sini. Ya, tadi sudah ada komunikasi juga dengan Ibu Kepala Sekolah. Ya, pokoknya yang saya pantau itu adalah kaitan dengan observasi praktek kinerja guru. Ya, jadi selain observasi praktek kinerja kepala sekolah. Nah, bedanya kalau kepala sekolah itu adalah melakukan observasi praktek kinerja guru. Nah, kalau saya itu adalah observasi praktek kinerja kepala sekolah. Dalam hal ini itu sebagai kepala sekolah, kalau itu jabatannya ya, jadi posisinya dia kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai posisi dalam dilakukan pengamatan kinerja. Nah, karena itu masih dalam posisi PLT, ada 2 yang disasar itu. Pertama sebagai kepala sekolah, yang kedua sebagai guru. Nah, tadi sudah saya pantau ya, langsung di data ini. Ibu sendiri sudah tahu tadi seperti apa. Nah, karena saya pantau di tempat saya ini nggak masuk lagi, kenapa ini nggak apa ya masalahnya kayak itu kan, sehingga saya akhirnya saya coba datang langsung kayak itu. Jadi sudah tadi kan, maka yang PLP-nya tidak terbaca gitu kan. Ternyata tadi kan sudah kita clearkan begini ya. Kemudian yang guru juga tidak terbaca, tetapi jadwal untuk observasi sebagai guru tidak ada. Tadi sudah kita lakukan. Nah, pertanyaan saya, apakah dengan guru-guru itu sudah dilakukan observasi praktik kinerjanya? Di data itu sudah saya lihat ada jadwal yang sudah tertera, tapi masih ada guru yang masih belum tertera. Nah, Bapak Ibu, kalau saya sampaikan yang mungkin ada yang sudah paham atau masih ada perlu penguatan, bedakan antara supervisi proses pembelajaran dengan observasi praktik kinerja yang ada di PMM. Jadi yang ada di PMM itu dia hanya memfokuskan pada indikator tertentu. Nah, Bapak Ibu ya, pada saat menyusun RHK, pada saat menyusun di dalam untuk penjadwalan observasi praktik kinerja di PMN, itu kan ada kesepakatan. Nah, jadi indikator mana yang diisi, gitu kan? Indikator mana yang dilakukan kesepakatan antara guru dengan kepala sekolah. Idealnya itu berhadapan, ya seperti ini. Kita buka masing-masing. Nah, Ibu pilihnya mana? Oh, saya menggunakan indikator ini. Indikator itu kan ada 8 ya. Kepala sekolah juga ada 8, yang guru juga ada 8. 8 indikator itu boleh diambil 1 ya,
Jadi semuanya sama boleh saja. Misalnya mengambil disiplin positif sama boleh. Mau berbeda boleh. Itu kesepakatan di dalam forum ini boleh ya. Jadi itu bedanya observasi praktik kinerja itu ya. Nah, maka saya katakan saya sudah wedding ini masih ada miss di dalamnya itu. Seolah-olah yang dipantau itu guru ini mengajar ya sudah. Kalau supervisi ya juga dilakukan proses supervisi itu sebenarnya ada 4 tahapan. Ada pra supervisi, ada pelaksanaan supervisi, ada refleksi, ada tindak lanjut. Itu yang dilakukan oleh kepala sekolah. Saya juga begitu dengan kepala sekolah. Ada pranya itu kesepakatan. Ibu, bapak, saya apa yang mau saya pantau nanti dengan yang pokok yang dirasakan bapak ibu untuk diangkat sebagai untuk bahan observasi saya. Ada pilihan indikator di kepala sekolah, ada bagian kurikulum, ada visi misi, jangan disepakati. Saya sepakat ini. Mungkin data itu sudah ada juga yang dari Kemendikbudristek itu karena rapor pendidikan itu dia acuannya. Oleh karena itu kesepakatan itu yang dianukan dulu. Maka dijadwalkanlah di PMM itu jadwalnya ada. Nah jadwalnya kan saya lihat sudah ada, itu ada yang belum terjadwal. Nah sehingga prakteknya seperti apa? Oh ya, saya sudah dapat kesimpulan dari ibu kepala sekolah. Oleh karena itu ya, secara bertahap ya itu akan dilakukan revisi ya. Revisi karena belum ada pelaksanaan kegiatan observasinya itu dilakukan lagi ulang ya. Nanti seperti saya dengan ibu tadi kan, gak apa-apa ya. Saya itu prinsipnya ya kalau memang dia mau dikomunikasikan ya kita komunikasikan. Saya kalau misalnya tahu saya beritahu, kalau saya tahu saya tampung untuk dirumuskan. Jadi mungkin sudah bisa dipahami lah praktek kinerja yang ada di PMM itu kesepakatan ketika kita membuat berdasarkan indikator ya. Mungkin Ibu Mafika sudah pernah diberikan di dalam guru penggerak pernah ya seputar itu apa? Oh iya supervisi dan itu anunya itu pendekatannya ya. Jadi coaching itu adalah pendekatan yang kita lakukan untuk melakukan penilaian misalnya kan itu pendekatannya ya coaching. Supervisi itu super itu kan di atas ya, visi itu memandang cara kita melihat dengan titik fokus yang utama gitu. Itu betul-betul kita lihat gitu. Makanya namanya supervisi. Nah, observasi praktik kinerja. Jadi kinerja guru itu kan karena guru itu mengajar. Jadi mengajar itu ya diobservasi. Tetapi yang diobservasi apanya dari unsurnya itu, yang dari kepentingan dari yang ada di PMM. Kalau proses pembelajarannya dari pendahuluan, isi, kemudian penutup itu adalah kewajiban guru untuk mengajar biasa. Tetapi di dalam observasi praktik kinerja dari PMM dia ada fokusnya. Nah misalnya saya bukan aja yang disiplin positif ya. Disiplin positif itu apa? Indikator yang ada di dalam dan subnya itu. Supaya saya bukan di sini ya. Kita bukannya itu di pengelolaan kinerja ini ya. Di sini berandanya sudah muncul karena saya ini pengawas, saya klik di sini. Nah, saya sudah sebagai tim kerja atau saya sebagai pegawai, kan? Karena saya sebagai kalau kepala sekolah ke guru dia sebagai tim kerja. Saya klik di sini, maka di sana lakukan penilaian. Nah, ini terus begini maka terbaca. Nah, ini saya dengan kepala sekolah ya. Ini sudah tanggal-tanggal kesepakatannya sudah ada yang observasi dan sudah. Makanya masing-masing kepala sekolah yang saya itu jangan sampai tabrakannya. Saya ada yang tabrakan tanggalin nanti kan berubah lagi. Sama dengan guru ya. Nanti guru begini juga. Ini kesepakatan observasi praktiknya di sini tanggal berapa.
Nah disitulah. Nah ketika kita mengambil aja nih salah satu, saya contoh ini ibu ini, karena saya tidak bisa buka kalau selain punya pian nggak bisa karena akunnya kan sama akun sekolah ini ya. Saya contohkan saja. Nah ini prakteknya. Nah yang maksud saya indikator itu ini loh ya Bu, ini ada refleksi pengelolaan guru ya. Atau saya buka punya ibu Sawi ya. Yang jadi guru ya. Nah saya ini bisa jadi guru. Nah ini saya buka, ini baru tadi mengisi ini kan, ratingnya tanggal 2 sepakat ini. Nah muncul sepakatannya bahwa yang mau disasar itu indikatornya adalah penerapan disiplin positif. Ini sebagai guru lah, karena beliau kan sambil mengajar. Nah, kalau pas sekolah full yang definitif itu tidak ada mengajar, tapi boleh dia mengajar. Nah ini, nah yang mau disasar itu ini di hati di rubrik sini, Bapak Ibu. Ini ya, nah instrumennya nanti ada. Ya ini. Jadi pada saat proses pembelajaran saya ini mengamati ini nanti kesepakatannya, ini yang perilaku yang dianjurkan, ini perilaku yang dihindari. Pertama, guru mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas mengacu kesepakatan kelas. Ini ya, timbulkan itu semua yang kaitannya dengan ini. Nanti jangan sampai waktu mengajar tidak ada itu kesepakatan. Nah, padahal dalam RPP mungkin tidak ada RPP yang ada. Bisa aja jadi RPP itu buat aja mengajukan hal-hal yang seperti ini dengan sepakat, karena ini yang mau diamati. Ya. Kan itu, coba lihat dia sampai ke bawah. Mana proses yang kaitan dengan pembelajaran? Memang ada pembelajaran, cuma di dalamnya itu yang diamati. Jadi nanti seperti kalau pilihannya nanti ini disiplin positif, tentunya indikator yang dianjurkan itu semoga bisa dilaksanakan. Kita ambil ya, guru menunjukkan kesediaan mendengarkan pandangan peserta didik tentang dinamika kelas. Pada saat mengajar, guru punya kesepakatan. Ayo kita hari ini pada saat saya mengajar, kita sepakat dulu lah. Artinya, kalau ada permasalahan yang mau diangkat, nanti setelah ibu misalnya mengkondisikan ini, itu kan sepakatan kelas. Silakan kesepakatan kelas antara guru dengan siswa di dalam kelas. Proses itu dijalankan sampai terakhir proses. Ada nggak yang bertentangan dengan kesepakatan yang terjadi itu? Nah, itu makanya ini ada yang dianjurkan, ada yang tidak dianjurkan. Itu aja. Tetapi jangan guru mengajar cuma sebatas ini aja. Guru pun aja mengajar dari awal sampai akhir, ya, dengan RPP yang sudah disusun tadi. Karena nanti akan diamati ini yang dianjurkan dan yang tidak dianjurkan. Ketika yang dianjurkan itu bisa data yang didapat apa? Tidak dilakukan, ya kan? Berarti tidak dilakukan, berarti nilainya rendah, gitu kan? Dilakukan tapi tidak efektif, berarti antara full dengan tidak, masih bagus kan? Nah ketiga adalah dilakukan dan efektif, berarti benar semua apa yang dilakukan itu. Nah jadi itu nanti yang akan mungkin bisa dipahami lah. Ini tidak bisa kan saya bahas kecuali ada waktu tertentu kita lakukan modeling, ya, maka akan bisa ambil salah satu, misalnya akan proses bisa jalan. Baik, saya rasa ini dan itu ini menggunakan instrumen ya, menggunakan instrumen. Oke Bapak Ibu, sudah cukup. Nah ini perilaku ini prosesnya dari Juli sampai Desember. Nah, namanya perilaku itu kan sekarang ya, karena di situ kan akan ada cantuman, ada 7 itu, dan semua 7 itu harus diisi. Nanti setelah itu diadakan observasi kinerja, ada komunikasi di MMM antara kepala sekolah dengan guru. Ya, isiannya tadi kan sudah paham lah bahwa di guru tadi mengisi sama dengan kayak kepala sekolah mengisi dengan ngawas bahwa saya akan melakukan ini, gitu kan, karena situ dari isinya itu diisi. Mungkin ini aja yang bisa tekankan ya. Kalau masih ada nanti persoalannya, ini ya kaitannya dengan aspek perilaku.
Lampu ini ada 7 ya. Nah, ada 7 yang yang namanya berakhlak gitu. Diisi, tapi ini nanti diisi oleh kepala sekolah. Nah, ini isi itu ada berapa itemnya itu, udah sampai 5 kalau tidak salah. Oke. Kemudian saya akan ada hal yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Ini kaitannya dengan mengikuti kegiatan Jambore GTK. Ada nggak sekolah di sini yang ikut? Nggak. Makanya tiap tahun itu kan dulu kegiatannya itu kayak lomba ya. Ikuti aja, masalah menang tidak itu nomor berapa. Saya coba susun kemarin itu. Nah, hari ini akan saya diseminasikan kepada Bapak Ibu ya, hasil karya inovatif yang saya buat. Kalau saya pengawas itu kan ada 2 pilihannya. Jadi pendampingan proses pembelajaran, yang kedua adalah kaitannya dengan implementasi kurikulum Merdeka. Kalau guru ada juga, guru penggerak juga ada pilihannya. Ada 54 kategori sana. Bapak Ibu kalau bisa tiap tahun itu kan Kemendikbudristek selalu membuka itu untuk lomba-lomba, ikuti aja ya. Oke, saya mencoba tahun ini ikut, sudah saya daftar, tapi belum tuntas gitu kan. Tanggal 4 ini terakhir kalau itu. Baik Bapak Ibu, saya akan sampaikan ini. Nah, ini kaitannya dengan pembelajaran juga ya. Saya membuat inovasi dari proses pembelajaran. Saya dapatkan ini melihat ada hal yang bisa kita dapatkan bahwa seorang guru itu kan tentu punya masalah ya. Nah, saya sampaikan judulnya adalah penerapan instrumen student well-being pada proses pembelajaran. Ini masuk ke DPMM ya. Apa yang melatar belakang ini? Diketahui bahwa setiap guru berharap agar proses pembelajaran yang dilakukannya membuat siswa itu merasa senang. Ya, kita harapan guru itu ketika mengajar tentunya siswa itu merespon, ya, para peserta merespon, merasa senang. Kita tahu bahwa hal ini sangat susah ya kan. Mungkin kita menyadari setiap kita mengajar problem itu ada. Ya, saya yakin, dan ini didukung oleh data yang kuat. Hasil rapor pendidikan kita itu ternyata masih di bawah. Terkhusus matematika ya, numerasi dan literasi. Sudah dipahamkan bahwa pemahaman literasi dan numerasi itu bukan tanggung jawab secara utuh dari guru yang bahasa Indonesia atau matematika. Kita berliterasi dan bernumerasi, itu maksudnya. Ada hal-hal yang sederhana kaitannya dengan literasi, kemudian dengan numerasi. Banyak yang tidak paham dengan literasi. Di jalanan ada tanda merah, kuning, hijau, kan? Yang tanda merah langgar aja. Itu berarti kan literasinya yang salah, atau memang tahu aja tapi dilanggar kan. Nah, itu minimal seperti itu lah. Ada arah panah misalnya ke kanan, di jalannya ke kiri. Itu tanda-tanda. Kemudian kayak matematika yang numerasi, berhitung, ya logika misalnya bahwa ada rugi laba kayak gitu. Ketika ada harga sekian dijual sekian, pun sekian ya. Baik, berkaitan dengan angka-angka itu adalah numerasi. Kaitannya dengan kalau di agama itu, agama Islam misalnya ada hukum faraid ya, bagi-bagi apa namanya itu, warisan. Nah, ada setengah, ada 1/4 misalnya, ada seberapa. Itu kan ada hal-hal yang semacam itu. Itu tentunya terpakai untuk kesehariannya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke berikutnya. Nah, tentu di dalam hal ini guru mencari jalannya bagaimana kondisi pembelajaran itu
menjadi senang gitu. Tentu kan itu harapannya seperti itu. Kalau istilahnya itu, kalau bahasa Inggris mana? Nah, student well-being itu apa? Student well-being ini rasa kebahagiaan, nah, sesuatu yang senang gitu. Jadi istilah ini didapat dari bahasa Inggris, dibuat semacam istilah, nah, nama student well-being. Kita mengajar pada akhirnya itu senang, mencari solusi terbaik agar siswa merasa senang dan bahagia selama proses pembelajaran. Istilah yang ini adalah student well-being. Kemudian tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi tingkat kepuasan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Kemudian manfaatnya agar guru mempersiapkan proses pembelajaran itu yang inovatif dan benar-benar siap begitu. Karena apa? Karena instrumen student well-being ini ada instrumen nanti akan diserahkan kepada siswa setelah akhir proses pembelajaran. Siswa nanti akan merasakan nilai itu. Dia senang seperti apa? Nah, itu kan kembali. Nah, dari hasil itu dianalisis ya. Itu manfaatnya. Aksinya adalah mendampingi, ini yang saya lakukan 4 guru dari 4 sekolah yang saya lakukan ini, pernah sudah tahun 2022 saya lakukan kegiatan ini terhadap 4 guru matematika. Kebetulan saya itu guru matematika dan kebetulan numerasi itu juga paling rendah ya kan. Nah, ini yang sudah dilakukan, melaksanakan pra pembelajaran ya. Jadi kita melakukan pra pembelajaran terhadap guru yang saya dampingi di sekolah, kemudian saya jadi pengawas guru matematika, saya ambil 1, nanti kita mengajar, saya akan melakukan penelitian sederhana dengan menggunakan instrumen. Ini pada saat praknya ya, lakukan komunikasi, mau mengajar seperti apa, bentuknya apa, kesiapan apa, dilakukan kesepakatan. Sama dengan ini, observasi penilaian ini ada hubungannya dengan observasi penilaian kinerja. Nah, ini instrumennya Bapak Ibu. Instrumen ini adalah yang ditujukan kepada siswa setelah proses pembelajaran selesai, ini dibagikan. Mungkin beri waktu sekitar 5-10 menit lah, terakhir 5 menit dia menceklis itu. Kemudian diambil, maka dilakukan ini pembelajaran, proses pembelajaran silakan dilakukan oleh guru tadi, karena sudah di perannya itu sudah disepakati bahwa dia mengajar seperti ini, dan Bapak Ibu nanti ada siswa yang akan nilai hasil dari proses tadi. Karena dinilai oleh siswa kan, makanya oleh itu guru diupayakan bisa lebih eksis gitu kan, supaya bagus ya kan. Maka dia bermacam-macam cara. Ada yang tanpa menggunakan media, ada yang menggunakan media. Pokoknya guru dimotivasi untuk mengajar sebaik-baiknya. Ini refleksi setelah selesai proses pembelajaran, maka dilakukan lagi sama dengan ini lah, penilaian observasi praktik kinerja, sama ini ya. Jadi prosesnya seperti ini, refleksi, kemudian analisis. Nah, analisis dari data yang tadi kita analisis proses itu. Karena ini sasarannya 4 guru tadi, ini hasilnya, rekapnya yang saya buat ini. Ada 4 sekolah ya, itu maka kepuasan yang telah didapat ada cukup, ada sangat baik, ada baik-baik, dan kesimpulan akhir adalah baik. Dampaknya adalah satu, senang. Pertama, siswa itu senang, bahagia selama proses pembelajaran. Yang kedua, mudah memahami materi yang disampaikan. Yang ketiga, nyaman ketika belajar. Yang keempat, semangat mengikuti pembelajaran. Yang kelima, mampu mengidentifikasi materi pelajaran dengan mudah. Yang keenam, dapat belajar sambil bermain. Kesimpulannya adalah penerapan instrumen student well-being pada proses pembelajaran berdampak tercapainya optimalisasi potensi siswa. Saya dapat kesimpulan itu adalah karena didapat dari data oleh yang mendampingi. Walaupun ada yang cukup. Kenapa ada yang cukup? Ternyata guru yang bersangkutan mengajar biasa-biasa aja. Karena dia mau seperti itu aja. Nah, ternyata si murid nilainya seperti itu. Ini saya dokumenkan Bapak Ibu semua ini. Ini hasilnya yang saya analisis.
Ini saya kan. Mungkin ini juga sebagai motivasi ya ibu kepala sekolah, ya bapak ibu yang lain. Selesai. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini memberikan kontribusi. Nanti kalau tidak bermanfaat bisa memanfaatkan ini. Kalau mau, misalkan nanti kalau bapak ibu mau mencoba menggunakan instrumen ini untuk mengajar, buktikan asalkan bisa mengkondisikan siswa itu natural ya diberikan. Nanti kalau nanti tidak natural, tidak paham dia mengisi, nanti hasilnya bisa bias ya, terbias. Bagaimana kita strategi melakukan itu adalah minatnya dari kita dulu ya. Kalau dia sembarangan mengisinya, nanti hasilnya tidak akurat ya. Barangkali ini aja yang bisa saya sampaikan ya. Sebenarnya ada tanya jawab kalau saya lakukan. Kemarin sudah saya lakukan seminar di kepala sekolah ya, tahun 2023 itu saya lakukan. Dan ini termasuk senang untuk berkondisi seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.